Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 18100. Seperti biasa, kemungkinan bahasannya akan memakan waktu 1 minggu ke depan. Dan setelah bahasan terkait speaker ini selesai, kita akan masuk ke segmennya ACR. Tanpa berlama-lama, sekarang langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 425 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 197 mili, ketebalan gasket 15 mili, ukuran antara baut 444 mili, dan ukuran terluarnya 475 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,04 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 2300 Hz atau 2,3 kHz. Ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36,34 Hz, RE 5,859 ohm, QMS 8,505, Cache 0,472, GTS 0,447, GMS 0,094 mm per Newton, MMS 203,3 gram, efisiensi 1,967%, BL 23,99 Tesla meter, fast 203,1 liter, SD 0,122 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coil 1,068 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 76,9 atau kita bulatkan aja di 77. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 800 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku
seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 150 Hz. Di atas itu, minimum impedansi yang direkomendasikan adalah 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di 50 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 43 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 800 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 620 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian di sini gua nggak lagi menggunakan mode trapesium pada bagian depannya agar pembuatan box menjadi lebih simpel. Tapi kalau lu mau menambahkan mode trapesium pada bagian depan ini, silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Kita lanjut. Untuk port, tinggi portnya adalah 120 mili. Sementara untuk sekatnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 284 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 516 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 260 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga
yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX118 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LA 18100. Jika nanti lo punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.